Akhirnya baru saja kick off, babak kedua kembali dimulai. Ia jelas gelaran Kalibaru Cup ke-12 tahun 2025. Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Hasma, Utama Bandung, Raja Sukut Indramayu, Batik Hilma, TB Gawan, Batik Ayunda, Apotek Kalibaru Sehat Perkasa, Gemilang Aluminium, Tuparit Futsal, kemudian bis daging lokal dan impor, Hilang Warna, Tuswa Haji dan Umroh, Setu, Batik Andre Nesa, Batik Lebih, Izun, Sport Apparel, 4S Apparel, RN Mebel, Fayakun, Periting, Nunuk, Keraci, Sedulur Selawase, Batik Asha, Pemdes Kalibaru, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Batembat, Pemdes Besik, Pemdes Keberan, Kecamatan Tengah Tani, Pemuda Melewat, Karang Taruna Kalibaru, Huro, ST 2000 Fajar. Audio juga masih diliput secara tajam eksklusif melalui info Tarkam Cirebon Seci Ayu, Maja Kuning, juga via YouTube privasi Alvines. Iya Mas Wali, oh ada satu tekanan, cukup beruntung, nampaknya satu second line, ada dapat. Satu semangat, satu ucapan selamat datang di awal. Babak kedua dapat yang datang dari second line, nampaknya gagal untuk merepot ataupun mencoba menghentikan pergerakan. Ada bakul. Luar biasa tentunya Ruat tidak sia-sia mendatangkan pemain sekali beradebakul, pemain muda yang besar bersama tim Pon Papua. Luar biasa, dan satu tekanan kembali Tisna, luar biasa. Abim dengan ketenangannya berhasil menghentikan kecepatan dari sosok Tisna yang tadi sudah melakukan satu overlap, satu tekan kombinasi, kembali coba dibangun, coba dihentikan. Yang jelas bola kali ini lebih dekat dengan pemain bernomor punggung 8, ada Pogba, coba melebar one touch marking, jauhkan jelas di sana ada dua langkah di belakang pemain bertahan. Cukup cepat nampaknya, satu kecepatan yang coba dipertontonkan kembali dengan satu kerjasama yang cukup epik dimainkan pertahanan kesebelasan Amarildo CS Abir. Nampaknya kali masih cukup tenang, satu antisipasi intercept yang kembali terjalin begitu rapi dari kesebelasan Amarildo. Ada di sana nampaknya satu tekanan dibangun melalui juga Verdi, dorong jauh ke sektor depan ada Pogba, sementara Ridwan sendirian. Dua pemain yang coba menghentikan pergerakan Ridwan. Topan sosok Gilang melebar kembali ke Manaka, ada Tisna di sana, masih sendirian Tisna. Enak sekali Tisna, satu umpan Tisna, coba kembali jauh. Masih terjadi kembali perebutan bola, enak sekali pergerakan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Amarildo melalui pemain nomor 12. Coba kembali menekan satu tekanan, akan di sana coba melebar. Yang jelas, cukup beruntung, nampaknya kembali bola agak sedikit berbelok. Belum berakhir, nampaknya tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Amarildo CS melalui kaki Pergi, jauh melebar di sektor sebelah kanan. Di sana ada Gesang, enak sekali Gesang, sedangkan kemana ke arah bola dari Gesang. Sementara satu tekanan kembali juga namanya berhasil dihentikan. Upaya kembali terjadi, masih terjadi kembali perebutan bola, satu marking, satu tekanan, dua pemain yang nampaknya harus menghentikan dan pergantian pemain dari kesebelasan Amarildo CS. Panji dengan masuknya Anung di sektor depan kembali mampu merepotkan pertahanan dari kesebelasan Ruak. Dia masih terjalin begitu rapi tertata di sektor belakang. Sementara Verdi ataukah nomor 4 yang jelas ada Rijik, dorong kembali jauh menuju area box penalti. Aldi enak sekali, lagi ketenangan dari penjaga gawang Adem Bakor. Wow, jantung dipompa begitu kencang. Luar biasa tentunya, benar-benar ofisial dibikin tegang oleh penampilan yang begitu berkelas dari sosok Adebako Tisna. Datang kembali dari sisi sebelah kanan Tisna, cukup rapat nampaknya hadangan ataupun marking yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Amarildo CS di sektor sebelah kiri. Satu upaya kembali coba dibangun, terlalu keras, tajam menusuk, nampaknya umpan
yang coba disodorkan pemain depan. Sementara ada sinyal yang diminta oleh pemain Ruang FC Muhammad Robi yang nampaknya tadi agak kelelahan oleh kecepatan para pemain muda datang dari tim Amarildo CS. Sementara persiapan nampak kembali coba dibangun satu tekanan melalui nomor 2 Onal ada Hanung pemain yang baru saja masuk nampaknya kali ini masih cukup kesulitan oleh markingnya begitu rapat, tertata begitu enak terjalin, begitu rapi nampaknya pertahanan dari kesebelasan Ruang FC Onal. Masih kita nantikan kemana ke arah bola yang coba disodorkan Onal. Sementara jelas di sana ada Alfian kembali satu langkah sudah berdiri di belakang pemain bertahan. Pergantian pemain dari kesebelasan mampu menggantikan peranan dari Emerald. Dia nampaknya terkuras habis di babak pertama fisik yang nampaknya semakin lemah, dan jelas di sana ada Fahrul pemain yang didatangkan dari Limpo Cikarang mampukah menggantikan peranan dari sosok Emerald. Masih kembali terjadi perebutan bola menuju nampaknya keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Ruang melalui nomor punggung 3 ada Raja, pemain yang sedikit terekspos di babak pertama. Raja Aja Dewa 19. Masih kita nantikan kembali nampaknya satu tekanan dan apakah yang terjadi di sana? Lagi-lagi Mang Somai kejebak meninggal. Oh my god, satu peluang emas, satu peluang. Karat nampaknya gagal dikonversikan menjadi sebuah gol yang jelas. Tim Amarildo yang merupakan salah satu tim langganan menuju fase semifinal ataupun menuju 4 besar. Inilah tim yang begitu luar biasa sepanjang gelaran yang diselenggarakan di lapangan Pusaka Desa Kali Baru. Amarildo CS salah satu langganan tim menuju babak partai semifinal. Masih kita nantikan di pertandingan sore ini yang mendapatkan perlawanan yang begitu enak sekali dari anak-anak Ruang yang bermain begitu minit tadi sepanjang babak pertama dan juga babak kedua. Jelas rapat marking angkat luas namanya kembali kan satu tekanan masih terjadi kembali perebutan bola. Wow, begitu rapat dan rapi nampaknya satu celah di sana juga nampak tertutup begitu enak. Satu umpan diagonal menuju kembali nomor punggung 19 ada Rudi di sana. Angkat kembali Rudi, tertuju pada siapakah Rudi? Dia jelas ada Pandi di sana. Masih kita perhatikan Randy. Oh nampaknya datang dia enak sekali nampaknya pergerakan El Capitano yang kembali coba bermain di sisi sebelah kanan begitu cepat begitu menusuk nampaknya pergerakan dari El Kabut dan Santoman. Coba kembali dijauhkan dari jantung pertahanan ataupun circle permainan tim Ruang Beber Kabupaten Cirebon. Nampak jelas tentunya di sore hari ini wajah-wajah yang sudah cukup memerah dengan kaburnya tekanan bergelombang tekanan sini berganti dari kedua. Namun hingga saat ini pertandingan masih dengan skor kacamata. Wah, umpan pendek dan satu umpan diagonal masih coba dipertontonkan. Masih terjadi kembali perebutan bola Ruang marking amal angkat pertahanan. Nampaknya masih tersendat upaya yang coba dilakukan Hanung, sementara Kandi jauh melebar lantak marking. Tidak ada teman-teman di situ masuk. Lagi-lagi benar-benar sore hari Ruang dengan para pemain bertahan yang begitu luar biasa. Masih kita nantikan buat saya teman-teman apakah yang terjadi. Nampaknya ada kartu kuning yang keluar dari satu pengambil lapangan. Kita tunggu. Ya, ada kartu kuning yang keluar dari satu pengambil lapangan nomor punggung 10 dan juga nomor punggung 6. Nampaknya Adam nomor 6 sementara nomor punggung 10 dari tim Depo Abdi, pemain ketiga yang mendapatkan hadiah
Kartu kuning ada 4 kartu kuning yang sudah keluar dari saku pengadil lapangan. Kita nantikan tentunya melalui servis tendangan bebas akankah Almarhum mampu merepotkan penjaga gawang Adi. Masih membentur, nampaknya rapat dan kali ini kembali ada gol yang bersih terjadi di depan pengadil lapangan. Cukup beruntung, hanya berjarak sekitar 1,5 meter di depan area box penalti. Kesebelasan Ruwag yang nampaknya harus agak sedikit dipaksa bertahan oleh tim Amario BCS. Tekanan yang begitu bergelombang. Tsunami 7 sekarang Richter nampaknya menusuk ke arah jantung pertahanan dari kesebelasan Ruwag. Tentunya Ruwag yang juga dengan pertahanan bak tembok Cina begitu rapi terjalin. Kita nantikan ada 2 pemain yang nampak sudah bersiap-siap di depan siklus bundar. Ada Dapa dan juga pemain bernomor 6 Adam. Cukup beruntung, nampaknya bola yang tadi sempat menyentuh pemain bertahan dari kesebelasan Ruwag, namun hempasan tampil begitu luar biasa, tampil begitu menawan. Pemain yang didatangkan dari PON Papua angkat dan satu heading bola juga nampaknya masih nampak tercecer begitu jauh. Babak kedua tekanan kembali coba dibangun melalui kecepatan, angkat marking, angkat dan kembali lagi ada kesempatan. Yang datang sini berganti tekanan yang nampaknya kembali masih nampak tercecer. Lagi-lagi sang pelatih napuk batu peletak. Gagal maning san. Buat tekanan yang nampak begitu cepat kembali gagal. Sementara untuk besok sore kembali menjadi salah satu derby Kabupaten Cirebon akan tersaji di hadapan kita kesebelasan PS Garuda versus kesebelasan Putra Agus dari Serang. Kembali menjadi salah satu laga yang tentunya akan enak kita saksikan bersama. Enak sekali bergerak terpucu berangkat juga di sana masih kita nantikan ada ada sinyal nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Barner yang agak sekilas tentunya cukup saru. Jelas tentunya tekanan bergelombang yang kembali gagal. Dan kesebelasan Amario itu ada Dava, enak sekali Dava sedikit bergeser melebar kembali pada Adam. Sementara di sektor tengah satu peluang 24 karat juga namanya masih tercecer begitu jauh. Versus kesebelasan Putra Agus Serang Kecamatan Kelangenan Kabupaten Cirebon. Besok sore menjadi salah satu laga di laga derby tengah Kabupaten Cirebon yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan PS Garuda versus kesebelasan Putra Agus Serang. Ya, masih ini perjalanan menuju fase 16 besar kesebelasan Amario yang masih mengarang pertandingan. Namun justru kembali terjadi satu sapuah yang sedikit terlambat nampaknya dari pemain Amario BCS. Nampaknya yang nampak begitu deras, namun juga tembok Cina yang begitu kekar dari anak-anak Ruwag. Tekanan datang kembali, angkat pisang, ada Derek melalui nomor, ada Ridwan sendirian di sana. Ridwan dorong jauh kemana ke arah bola. Ridwan juga nampaknya masih menemukan kebuntuan. Sementara satu umpan memanjang tertuju di sektor sebelah kiri. Satu upaya melalui nomor punggung 17. Sosok tentunya yang kembali coba memberikan penyeimbang di sektor tengah.
Amarildo kembali berenggang menuju area kotak penalti. Satu umpan, ada dapakan di sana masih terjadi Sukar dipercaya, sulit tersukar. Tentunya dipercaya, tercatat ada 5 peluang bersaing di babak kedua yang jelas. Canong. Nampaknya tentunya Mang Somai hari ini benar-benar kecebur God. Oh my God, peluang demi peluang yang sia-siakan begitu saja, memaksa kembali tentunya satu upaya yang jelas coba dibangun, satu menekan, satu bertahan tekan. Wow, yang luar biasa tentunya hingga saat ini. Kedua manajer harus sama-sama memutar otak untuk membedakan papan skor. Ada Dapa, enak sekali Dapa sendirian. 1, 2, 3 pemain coba menghentikan pergerakan Dapa, datang di sektor kanan. Satu derek kembali coba dibangun kecepatan dari nomor punggung 10 bergerak begitu enak jelas. Satu upaya kembali. Oh jelas ada kartu kuning keluar kembali. Oh nampaknya ada kartu merah yang harus keluar dari satu pemain di lapangan. Pemain bernama Adi cukup riskan tadi. Adi melakukan tackle dari belakang yang jelas satu kerugian tersendiri tentunya bagi Ruak di mana sedang dipaksa bertahan satu pemain keluar Adi. Oh jelas kembali menjadi tekanan tersendiri. Sektor sebelah kanan kembali dibangun oleh kesebelasan Amarildo cukup beruntung menampilkan tekanan yang masih coba dibangun sementara. Masih wadah Tisena juga berhasil sementara jelas terlebih dahulu ada gol yang dilakukan dari hasil final di babak kedua dengan memaksakan pertandingan menuju fase knockout teman. Tendangan ada di Biamun. Jelas masih ada kesempatan dari kedua tim. Ada Tisna. Tisna namanya kembali dengan skill yang cukup mumpuni. Tisna agak sedikit bergeser. Di sana ada Ridwan. Gagal kembali Ridwan untuk melepaskan diri. Namun upaya belum berakhir dari kesebelasan Ruang. Dorong ke belakang. Wantat Martin angkat. Tisna juga membuat lebih dekat anak-anak dari tim Ruang. Cukup beruntung nampaknya di sana tidak ada pemain Ruang yang coba melakukan satu tekanan. Cukup beruntung ada dapat satu umpan. Enak sekali pergerakan oleh sosok Aldi. Masih kita menantikan Aldi di sektor sebelah kiri. Lebar pada dapat untuk menahan dapat. Gagal kembali nampaknya upaya betul. Satu tekanan sementara kecepatan kembali coba ada Gilang sendirian Gilang Wantat melalui tekanan balik akhirnya Gilang mampu merubah papan skor menjadi 1-0. Nampaknya ofisial dari tim tentunya agar tidak memasuki lapangan segala kepungan yang menjing. Sementara Gandhi nomor punggung 10 keluar masuk Adit nomor punggung 14. Langsung direspon cepat. Nampaknya tim Amarildo banyak menyerah namun justru kecolongan oleh sosok Gilang. Wow, luar biasa Gilang tentunya dengan ketenangannya berhasil merubah papan skor menjadi
menjadi 1-0. Inilah drama yang kembali tersaji di hadapan kita, drama yang lagi-lagi tercipta di depan kita. Yang jelas masih ada banyak waktu dan kesempatan untuk Amarildo guna menyelamatkan kedudukan. Datang kembali Dava, jauh melebar, Dava angkat kotak Martin dan masih terjadi dan dijauhkan kembali dari area box penalti. Adit pemain yang baru saja masuk terjadi di sana bertemu dengan Gilang, angkat jauh ke sektor tengah, sementara benar-benar begitu rapat dan rapi pertahanan dari kesebelasan Ruwa dipaksa mantap Martin. Ada sinyal dia nampaknya diberikan oleh asisten wasit. Luar biasa, satu sontekan 1-0 sementara kesebelasan Ruwaga. Akankah Ruwa bisa kembali mampu mempertahankan keunggulannya? Yang jelas masih ada banyak waktu kesempatan Amarildo untuk menekan. Datang kembali upaya dari sektor sebelah kanan. Sementara di sana ada Abim yang sudah keluar dari area box penalti. Rejik lebar kembali pada Onal. Masih kita nantikan kemana ke arah bola. Mencoba disodorkan Onal. Sementara di sisi sebelah kiri kecepatan yang kembali coba dibangun anak-anak Amarildo CS. Ada satu sentuhan Gilang. Luar biasa Gilang. Sudah kembali menampilkan sisi berbeda. Pak sosok tentunya begitu fenomenal. Satu tekanan kembali coba dibangun melalui sektor tengah, satu second line dorong pas ke sektor depan, satu upaya Ridwan masih terjadi kembali perebutan bola di sektor belakang. Rejik coba bermain kemana ke arah bola dari Rejik yang jelas dengan hanya bermain 10 orang kesebelasan Ruwag mampu merubah papan skor. Upaya jelas masih kita nantikan bersama respon dari kesebelasan Amarildo CS. Datang kembali satu tekanan coba melebar wantak Martin sodorkan kemana ke arah bola. Yang jelas ada Aldi di sana sendirian. Aldi bergeser pada Adit masih Adit nampaknya masih dalam penguasaan. Dinyatakan bola betul ada diving di sana. Masih sulit dan sukar dipercaya nampaknya pertandingan di sore ini. Lagi-lagi satu kemenangan yang mampu merubah nampaknya divisi gol dari kesebelasan Ruwag. Datang kembali melalui satu tekanan jauh melebar. Luar biasa tentunya sosok Ade Bagol yang tampil ala-ala Martin Paes dengan tekanan yang begitu bergelombang dari kesebelasan Amarildo CS. Hingga saat ini masih nampak dengan conditioning yang begitu tenang, conditioning yang begitu luar biasa. Tekanan masih kita nantikan dan bola meninggalkan lapangan dan orang ke dalam tentunya kesebelasan tim Amarildo CS masih dalam conditioning ada sentuhan kembali namun cukup beruntung tidak ada pemain Amarildo CS yang coba kembali menekan. Sementara datang dari second line, sementara satu kecepatan kembali ada pemain yang masih tergeletak akan berhasil melenggang menuju fase 16 besar. Penonton yang tidak beranjak dari tempat duduk ataupun berdiri sini benar-benar jantung yang dipompa semakin kencang dan satu kanan masih coba melebar mati. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 pemain yang masih cukup sigap di area pertahanan dari kesebelasan Ruwag. Masih tertekan Ruwag coba melebar wantak Martin juga nampaknya masih dalam satu tekanan. Kemudian ada satu pengemudi di sektor tengah masih dalam permainan bola play on dengan satu tekanan. Martin juga berhasil dijauhkan dari circle. Sementara cukup berat namanya pemain bertahan Rejik yang coba kembali menekan. Datang di sana ada Adit masih kita nantikan oleh Adit. Sementara satu gelombang serangan nampaknya ada gol yang terjadi, satu tarikan Adit di sana memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan Ruwag FC.
yang jelas lapangan sebenarnya ambai gambar gigir kabu. Datang. Yes, masih tentunya dalam sentuhan penjagaan Abim yang masih coba dengan conditioning satu tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Ruwag. Enak sekali. Oh, Dava bukan nih, agak sedikit turun ke belakang. Nampaknya Dava Onal masih sendirian. Dava bergerak kembali pada Onal. Kemana ke arah bola dari Onal. Sementara satu jangkauan begitu tenang dari pemain bertahan Ruwag. Ruwag nampaknya sekarang ini kembali menampilkan pertahanan yang begitu militan. Oh, satu gol yang dilakukan di sana. Kembali menjadi satu kesempatan tentunya untuk kesebelasan Amarildo melakukan serangan untuk melakukan tekanan reject dan nantikan reject. Tunggu kemanakah satu sontekan dari sosok reject mencari keberadaan Ade, coba melebar ke sektor tengah masih ada gol yang kembali terjadi persis di depan pengadil lapangan. Jelas tentunya sore hari ini suatu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Amarildo di penghujung babak kedua. Masih kita nantikan akankah dengan tendangan bebas di selang tambahan waktu menit berapakah masih kita nantikan bersama. Kesempatan kembali hadir melalui ada Komeng. Kita nantikan satu tendangan bebas dari sang legend tentunya Komeng. Dan tambahan waktu 3 menit, ada 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Hanya 3 menit nampaknya tambahan waktu di babak kedua, waktu yang terasa akan begitu singkat bagi kesebelasan Amarildo, namun akan terasa 3 hari 3 malam bagi kesebelasan Ruwag yang masih coba bertahan. Dan jelas tentunya sedikit membela permainan ataupun memperlambat permainan. Nampaknya satu gol yang nampak terjadi di area box penalti, jelas tentunya hanya menghasilkan satu kejut di sana dan masih kita nantikan. Yang jelas kita tunggu keputusan dari pengadil lapangan dan ya masih ada terjadi komunikasi. Jelas tentunya kembali menjadi salah satu laga yang cukup enak, laga yang membuat kita sulit untuk duduk dan berdiri, jantung duduk breng, masih terpompa begitu kencang. Yang jelas besok sore ya kita saksikan bersama salah satu laga derby Kabupaten Cirebon yang akan tersaji di hadapan kita. Kesebelasan PS Garuda versus kesebelasan Putra Agus Serang. Masih menunggu tentunya dengan tambahan waktu 3 menit. Tentu menjadi waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan Amarildo, namun terasa 3 hari 3 malam meronggina padang bumi bagi kesebelasan Ruwag untuk mempertahankan keunggulannya hingga saat ini masih 1-0. Oh, ada tendangan direct pass tentunya bagi tim Amarildo CS atau tendangan bebas tidak langsung. Kita nantikan tentunya sore ini kembali menjadi laga yang benar-benar luar biasa. Salah satu laga terbaik yang kita saksikan bersama. Kesempatan kembali datang melalui satu servis. Akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di ujung babak kedua melalui tendangan direct pass. Tuhan, mimpi buruk nampaknya pertahanan yang begitu benar-benar berlapis. Pertahanan yang begitu benar-benar berlapis dari kesebelasan Ruwag FC. Setelah satu kesalahan dari penjaga gawang harus dibayar dengan mahal, menyamakan kedudukan 1-1 di penghujung babak
babak kedua, satu hempasan harus berakhir dengan adu penalti. Mohon untuk semua penonton agar tidak memasuki lapangan. Tentunya mohon seandainya pertandingan di sore ini harus berakhir dengan tendangan adu penalti, sekiranya para penonton tidak memasuki lapangan. Lewis, kembali masih ada bola uning gor, uning gor, uning gor. Penalti aduh sulit kembali Sukar dipercaya. Memang banyak pertandingan di sore ini. Wow, dengan pencahayaan yang sudah melenong kadang-kadang Raine masih tegang-tegang. Masih kita menanti tekanan, masih kembali coba dijauhkan dari circle. Wow, berakhir sudah pertandingan di babak kedua yang jelas. Waduh, berakhir dengan tendangan adu penalti. Yang jelas emosional tersendiri dari kedua tim setelah gol kedua di penghujung.